Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini gue bakal menceritakan sebuah film bergenre horor yang berjudul Tusk. Cerita diawali dengan memperlihatkan Wallace dan Teddy yang tengah merekam siaran podcast. Dua sahabat ini membahas sebuah video yang baru-baru aja viral nih teman-teman. Video seorang remaja yang tengah bermain dengan samurainya. Tapi secara nggak sengaja remaja itu memotong kakinya sendiri hingga putus. Dan kalian tahu apa tanggapan Wallace? Dia menganggap remaja itu sangat beruntung karena hanya dengan mengorbankan satu kaki, dia bisa terkenal, bahkan lebih terkenal dari acara mereka. Teddy sempat nggak percaya dengan tanggapan sahabatnya itu, karena menurutnya video itu emang terlihat konyol di awal. Tapi di sisi lain Teddy juga kasihan dengan masa depan remaja itu. Dan lagi-lagi, Wallace kembali mengolok-ngolokannya. Dia mengatakan bahwa jangankan satu kaki, bahkan dia nggak butuh kedua kakinya. Nggak bakal dipakai buat maraton juga katanya. Kegilaan itu nggak sampai di sana. Wallace berpikir bahwa meliput cerita remaja itu bakal jadi tontonan yang mengasihkan. Akhirnya dia pun memutuskan untuk terbang ke Kanada. Sesampainya di sana, suasana rumah remaja itu terlihat sepi. Wallace melihat karangan bunga di depan pintunya, dan saat berjalan memasuki halaman, barulah dia mendengar suara tangisan dari keluarga remaja itu. Yap, remaja itu memutuskan untuk bunuh diri karena nggak tahan dengan bulian yang ada di videonya. Hey, fucker, you ready for this? Pada malam harinya, Wallace menceritakan hal ini kepada Teddy. Dia mengaku sangat kesal karena remaja itu meninggal sebelum dia sempat mewawancarainya. Ini orang kacau sih. Wallace yang gak mau uangnya terbuang sia-sia memutuskan untuk mencari orang aneh lainnya yang ada di Kanada dan akan pulang ke Amerika setelah mendapatkan cerita baru di sana. Saat berada di kamar mandi, Wallace nggak sengaja membaca sebuah tulisan di dinding. Sebuah tulisan dari pria tua bernama Howard. Hello. Pria tua itu menuliskan bahwa dia memiliki ribuan pengalaman di tengah laut. Kini di masa tuanya, dia hanya bisa berdiam di rumah besarnya. Satu-satunya hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah menceritakan pengalaman uniknya kepada orang-orang. Wallace pun langsung tertarik dan mencoba mendatangi pria tua itu. So to this end, I'm offering a room for... Setelah berjalan selama beberapa jam, Wallace akhirnya sampai di tempat tujuan. Terlihat di sini bahwa rumah yang dituju berada di tanah yang sangat luas nih teman-teman. Alright. It's better be fucking worth it. Dan benar aja, bangunannya itu seperti rumah orang kaya dengan desain klasik Amerika. Semua lampunya redup dan suasananya hening banget. Hello? Dari dalam rumahnya, Howard meneriaki Wallace untuk menemuinya di lantai 2. Good evening. Mr. Howard. Seluruh ruangan dipenuhi dengan lukisan dan benda-benda antik yang sekilas terlihat menyeramkan. Dengan sopan, Howard pun segera menawari Wallace segelas teh. Sedikit basa-basi perkenalan hingga akhirnya mereka mengenal satu sama lain. Nah, di sini terjadilah obrolan yang panjang banget. Berjam-jam lamanya mereka habiskan untuk mengobrol. You said you weren't looking for a living arrangement? Dari cara berkomunikasi, dipastikan pria tua ini punya wawasan dan pengalaman yang gak main-main banyaknya. Sifatnya tenang dan berwibawa. Sebaliknya, Wallace yang mengaku sebagai profesional podcaster malah tetap dengan gaya tengil dan selengeannya. You're a writer? Well... Beberapa jam pun berlalu, Wallace gak henti-henti memegang barang antik yang ada di sana. Hingga Howard mengatakan bahwa tulang yang lagi dipegang oleh Wallace itu berasal dari walrus yang dulu pernah dia bunuh. What? Hal ini jelas bikin Wallace kaget karena walrus itu kan ganas dan besar banget ya. Howard menceritakan bahwa dia pernah terdampar di Laut Hitam. Malam itu kapalnya karam karena menabrak dinding es. Semua kru melompat mengamankan diri. Begitu juga Howard. Dia terus berenang di tengah lautan yang gelap dan menyeramkan itu. Tiba-tiba saat terbangun dia udah berada di sebuah pulau kecil dengan walrus yang berada di depannya. A walrus? A walrus saved your life? Howard berasumsi bahwa walrus itulah yang telah menyelamatkannya karena dia berusaha memperlakukan Howard seperti bayinya sendiri. Sejak saat itu, Howard memulai persahabatan dengan walrus yang dia beri nama dengan Mr. Tusk. And for 6 Di momen ini, Wallace sebenarnya udah berkali-kali nutupin mata, tapi tetap berusaha mendengarkan cerita itu. Cerita masih berlanjut selama beberapa menit hingga akhirnya pandangannya menjadi buram dan... Saat bangun, Wallace sudah berada di kursi roda dengan wajah yang sangat pucat. Well,
Howard menceritakan bahwa Wallace tiba-tiba terjatuh tadi malam. Ternyata ada laba-laba yang menggigitnya. Untungnya dokter segera datang dan mengobati kakinya yang telah terinfeksi. Saat melihat ke arah kaki, Wallace ketika histeris. Udah kepotong, gengs. Wallace merintih ketakutan melihat kakinya sendiri. Sedangkan Howard terus melanjutkan ceritanya yang terdengar nggak masuk akal itu. What are you talking about? Wallace yang kebingungan menanyakan beberapa pertanyaan. Dan Howard terus menjawab dengan jawaban yang nggak nyambung sama sekali. The fuck is this? Melihat Wallace yang semakin emosi, malah membuat Howard tertawa kegirangan. Hawanya udah mulai aneh ya di sini. Pada malam harinya, Howard memberikan bius penenang kepada Wallace. Efek dari bius itu membuat kaki dan tangan Wallace lumpuh. I'm immobilized. Tapi meskipun begitu, makan malam tetap dihidangkan di hadapannya. Di momen inilah Wallace menyadari bahwa dia tengah berurusan dengan seorang psikopat. Howard mengaku bahwa dialah orang yang telah memotong kaki Wallace. Dia juga berniat untuk membedah Wallace hingga menyerupai seekor walrus atau anjing laut. Dan saat operasi selesai, Wallace diwajibkan untuk bertingkah layaknya seekor anjing laut. Gak boleh lagi berbicara ataupun melakukan hal-hal yang manusiawi. Wallace yang gak berdaya gak bisa berbuat apa-apa. Let me out of this chair, you fucking psycho! Ah! Beberapa jam setelah Howard meninggalkannya, Wallace mendengar handphonenya berdering. Namun saat hendak mengangkatnya, panggilan itu tiba-tiba terputus. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari kekasihnya yang bernama Ellie. Kesempatan ini nggak disia-siakan oleh Wallace. Dia segera mengirim pesan suara dan menceritakan keadaannya. Tapi sayangnya, kekasihnya itu lagi asik berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, yaitu Toby. Sehingga dia pun nggak menghiraukan notifikasi itu. Wallace juga mengirimkan voice note yang sama kepada Toby. Bahkan Toby sempat melihat notifikasi itu, tapi dia mengabaikannya. I'm being held captive by some crazy motherfucker who wants me to turn me into like. So if you wish to continue living, or you'll be nothing at all. Keesokan harinya, Howard memulai prakaryanya. Dia mulai menjahit dan memotong-motong tubuh Wallace. Wallace yang tengah dibius mengingat masa lalunya. And this does not work for you at all. Hari itu kekasihnya Ellie sebenarnya nggak mengizinkannya untuk terbang ke Kanada. Apalagi tujuannya cuma buat menertawai bocah malang itu. Tapi Wallace mengabaikannya. Wallace juga mengingat saat dia berdebat dengan Teddy. Where you were going with that video, but I'm glad you did it. It was embarrassing, but shit. All fucking hail the Nazis. Teddy mengaku keberatan saat Wallace berniat mengencani salah satu dari fans mereka. Karena menurutnya itu bisa menghancurkan karir dari podcast mereka. Teddy juga meminta Wallace untuk menghargai kekasihnya. Karena Ellie kurang cakep apa coba. Dan lagi-lagi Wallace nggak peduli. I can see you judging me. Bagaimanapun semua itu hanya sisa cerita yang bisa dia ingat. Wallace kini telah sepenuhnya menjadi anjing laut. Inilah Wallace yang sekarang, tanpa kaki. Lidahnya juga udah dipotong. Kulitnya dijahit-jahit hingga membentuk kostum anjing laut. Di mulutnya juga ditanam 2 taring panjang. Kini Wallace hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan apapun. Melihat hasil kreativitasnya, Howard tersenyum lepas. Beberapa saat setelah itu, Howard meminta Wallace untuk belajar berenang karena seekor anjing laut wajib bisa berenang. Dia pun menarik Wallace ke air menggunakan remote-nya. Wallace yang tenggelam shock melihat keadaan di dasar kolam. Dia melihat bangkai hasil percobaan Howard sebelumnya yang telah membusuk di bawah sana. Sementara itu, Ali dan Toby yang telah menyadari hal ini segera terbang dan mendatangi kantor polisi di Kanada. Mereka mencoba menjelaskan hal mengerikan itu. Namun, polisi tampak nggak begitu mempercayai omongan mereka. Ditambah lagi mereka sering bercanda secara ekstrim di podcastnya. Bagaimanapun, kasus ini akhirnya diserahkan pada seorang inspektur bernama Lapointe. Lapointe menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir memang telah terjadi pembunuhan berantai di daerahnya. 23 mayat ditemukan dalam keadaan dikuliti tanpa kaki dan lidah. Bukti rekaman yang dimiliki oleh Teddy dan Ali dianggap akan sangat membantu untuk melakukan investigasi. Kembali ke Wallace. Setelah dipaksa untuk berenang seharian, Howard kembali mendatanginya. Dia meminta Wallace untuk ikhlas menerima dirinya sebagai walrus. Lagi pula menurutnya manusia hanyalah kotoran gak berguna di lautan sana. Mengingat Wallace yang belum makan berhari-hari, Howard melemparkan seekor ikan mentah kepadanya. Dia pun menunggu untuk menyaksikan Wallace menghabiskan ikan mentah itu.
Keesokan harinya, Howard kembali datang. Sambil mengajarkan Wallace berenang, dia kembali melanjutkan ceritanya. 6 bulan lamanya dia hidup bersama seekor walrus di pulau kecil itu. Tapi akhirnya Howard terpaksa membunuh walrus itu karena kelaparan. Tapi dia mengakui bahwa Mr. Tusk dalam keadaan gak siap saat Howard berhasil membunuhnya. Maka dari itu, Howard ingin kembali mengulang perkelahian yang lebih adil, tetapi dengan Wallace. Di perkelahian ini, Howard ingin membuktikan bahwa manusia bisa jauh lebih sadis daripada binatang buas. You just might prevail. So, just take the fucking gun. Gak lama setelah itu, Howard segera mengambil custom walrusnya dan mengatakan kepada Wallace bahwa mereka akan bertarung hingga kematian. Wallace awalnya nggak ngelawan meskipun telah diprovokasi oleh Howard. Howard yang kesal akhirnya berdiri dan mengeluarkan parang untuk menebas Wallace. Wallace refleks menusukkan taringnya ke kaki Howard yang membuat Howard terjatuh. Wallace terus menikam Howard hingga tewas di tempat itu. Di sini Wallace kelihatan marah banget. Sebaliknya, Howard malah terlihat ikhlas akan kematiannya. Di waktu yang sama, ternyata Toby, Ali, dan Inspektur telah datang dan menyaksikan semua itu. Ali histeris ngelihat kekasihnya yang udah menjadi anjing laut. Sikap Wallace ini terlihat sangat agresif dan aneh bagi Inspektur. Hingga akhirnya Inspektur memutuskan untuk menembaknya. Satu tahun sejak hari itu, permintaan Ali untuk gak ngebunuh Wallace dikabulkan oleh Inspektur. Kini Ali dan Teddy datang untuk melihat Wallace di kebun binatang. Yap, untuk sebuah alasan mereka menempatkan Wallace di kebun binatang. Wallace? Ali datang membawakan seekor ikan mentah. Awalnya Wallace gak mau keluar, tapi karena pancingan ikan, Wallace yang lapar mau gak mau akhirnya keluar dan menatap Ellie. Film pun berakhir dramatis karena Ellie harus menerima keputusan Wallace yang telah ikhlas menjadi walrus seutuhnya. I love you, Wallace. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang film komedi horor satu ini? Menurut beberapa artikel dan forum yang gue baca, Wallace telah mengalami gangguan mental sejak dia ngebunuh Howard. Dan dia pun akhirnya menerima dirinya sebagai walrus seutuhnya. Mungkin ini adalah cara dia buat menebus dosanya yang dulu. Lagian dia pernah bilang di podcast kalau dia nggak butuh kedua kakinya. Dan dia mendapatkan itu. Anyway. Yes, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di share ke teman-teman kita semua. Jangan lupa di like juga. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.